Strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif merupakan segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun dengan pengajar. Ciri-ciri muncul pembelajaran aktif: 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. 3. Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. 4. Pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda. 5. Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah. Tujuan pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga bagi peserta didik bahwa proses pembelajaran merupakan hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik. Bentuk pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang menggunakan strategi peer lessons dengan menempatkan tanggung jawab kepada seluruh siswa, diharapkan bisa meningkatkan aktivitas dan kerjasama antar sesama siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan: keterbatasan waktu, kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan, ukuran kelas yang besar, keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Kelebihan: peserta didik lebih termotivasi, mempunyai lingkungan yang aman, partisipasi oleh seluruh kelompok belajar, setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya sendiri. 2. Strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar aktif kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa, termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan dasar yang memberdayakan mesin. Siswa dikelompokkan oleh guru dalam 4-5 anggota dalam satu tim. Siswa-siswi tersebut heterogen dalam kemampuan dan jenis kelamin. Mereka tercampur antara kelas, sosial, ras, etnik, dan agama. Tujuan model pembelajaran kooperatif ialah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan sosial. Kelebihan model pembelajaran kooperatif yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Kelemahan pembelajaran kooperatif: guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping juga harus memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Strategi pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan sesuatu di dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ciri pembelajaran konstekstual: adanya kerjasama antar pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah, bermuara pada keragaman konsep kehidupan siswa yang berbeda-beda, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan gairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber. Pembelajaran konstekstual bertujuan meningkatkan minat dan prestasi belajar serta membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel, sehingga dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain dan dari satu konteks ke konteks yang lain. Kelebihan model pembelajaran konstekstual: memberikan kesempatan pada siswa untuk maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kelemahan model pembelajaran konstekstual: dalam pemberian informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswa berbeda-beda. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi yang pembelajarannya lebih banyak menggunakan masalah-masalah di kehidupan nyata agar peserta didik dapat berpikir lebih konkret dan lebih mengembangkan kreativitas mereka. Ciri-ciri model problem-based learning menurut Baron dalam Rusmono mengemukakan bahwa 1. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. 2. Pembelajaran dibesarkan pada penyelesaian masalah. 3. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa.
Tujuan pembelajaran berbasis masalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peranan orang dewasa secara otentik. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah: 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah: terjadi interaksi yang dinamis antar guru dengan siswa. Siswa memiliki keterampilan mengatasi masalah. Siswa memiliki kemampuan mempelajari peran dewasa. Siswa dapat menjadi pembelajaran yang mandiri dan independen. Siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kelemahan model pembelajaran berbasis masalah: memungkinkan siswa menjadi jenuh, memungkinkan siswa kesulitan dalam proses pembelajaran dan informasi dalam waktu singkat. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan bertujuan untuk mencapai pendidikan efektif saja. Aspek afektif yang penting dikuasai oleh sikap dan berstatistik melalui 5 jenjang, yaitu menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan karakteristik dengan suatu nilai. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu receiving atau attending, responding, following, organization, dan karakteristik. Model pembelajaran: 1. Model konsiderasi. 2. Model pemandukan rasional. 3. Klarifikasi nilai. 4. Pengembangan moral kognitif. 5. Model non-direktif. Kendala dalam pembelajaran afektif: kemampuan intelektual untuk membentukkan kerjasama statistik dalam membentukkan keterampilan untuk mengembangkan kompetensi agar statistik memiliki kemampuan motorik. Strategi pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum learning merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran afektif dan pembelajaran yang berlakuan dengan pada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat meningkatkan belajar siswa. Tujuan kuantum learning: menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dengan meningkatkan dunia ke dalam siswa. Penerapan quantum learning dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip yang dikembangkan oleh Potter, yaitu segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, aku setiap usaha, dan jika layak dipelajari maka layak. Langkah-langkah dalam quantum learning dikenal dengan singkatan TANDUR, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Metode quantum learning memiliki keunggulan, yaitu berpangkat pada psikologi kognitif, bersifat humanistis, lebih konstruktivis, pembelajaran saintifik. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan: mengamati atau merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Langkah pembelajaran pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengobservasikan untuk semua materi pembelajaran.